kuat dan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah, kami adalah Garuda. Setelah bertemu 5 pemain keturunan, Coach Indra Syafri tetap melanjutkan belusukannya untuk mencari pemain berdarah Indonesia lainnya. Jelas misi lolos ke Piala Dunia U20 2025. Coach Indra harus benar-benar mencari pemain terbaik di tiap lini agar punya kedalaman skuad yang mumpuni. Karena suka tak suka, bila berkaca dari kedalaman skuad yang ada sekarang, tentu saja nggak akan cukup terutama melawan negara-negara yang secara tradisi sepak bola di Asia begitu kuat macam Jepang, Korea, hingga Australia. Nah, untuk sekarang ini mungkin fokus Coach Indra adalah gimana caranya mencari pemain yang benar-benar cakap bermain di lini depan. Memang sebelumnya Coach Indra udah ketemu dengan 2 pemain depan macam Jens Steffen dan Mauresmo Hinoke. Akan tetapi bila kita mengacu pada skema Coach Indra yang suka banget main 4-3-3, paling tidak dibutuhkan 1 penyerang lagi untuk menjadi kepingan terakhir. Dan menurut info dari Garuda.god.talent, nama Nigel Jamie Grunewald adalah yang jadi prioritas baru. Tentu saja masuknya Nigel, maka lini depan timnas akan diisi oleh trio penyerang yang layak disebut sebagai trio segitiga emas U20. Persiapan Coach Indra Syafri dalam menyusun skema timnas U20 pelan-pelan mulai kelihatan kerangkanya. Yap, setelah kemarin beliau ketemu sama 5 pemain diaspora, kini pencarian lanjutan terus dilakukan. Mengingat di bulan Juni nanti, timnas U20 akan mengikuti Maurice Revello 2024 di Prancis dan tergabung bersama tim-tim kuat macam Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Untuk itu, Coach Indra harus ngebut agar paling tidak nama-nama pemain yang fix ini bisa diurus secepatnya agar minimal bisa ikut turnamen tadi. Kalaupun tidak, ya sebisa mungkin ketika dikualifikasi Piala Dunia U20, mereka harus udah sah menjadi WNI. Karena bagaimanapun, misi lolos ke ajang tersebut adalah target besar yang mesti dijalankan. Ya, menindaklanjuti pencarian yang ada. Coach Indra kabarnya udah menemukan 1 lagi pemain keturunan yang dirasa cocok. Apalagi ia berposisi sebagai penyerang. Dilansir dari Garuda.god.talent, nama pemain tersebut adalah Nigel Jamie Grunewald. Usianya masih 17 tahun, namun reputasinya di kelompok umur bagaimanapun udah sangat menonjol. Nah, masih dilansir sumber yang sama, Nigel ini diketahui cukup fasih main sebagai winger maupun striker. Dan di musim ini, ia sudah mengemas 12 gol dan 7 assist dari 20 laga yang dimainkannya di semua kompetisi bersama FC Twente NCD U18. Ya, pemain yang punya garis keturunan dari sang kakek dari pihak ayahnya yang lahir di Jakarta, diketahui memiliki ketertarikan untuk membela timnas Indonesia, walau sebelumnya ia udah pernah tampil membela timnas Belanda U16. Lebih lanjut, kalau Nigel ini fix gabung dan mudah-mudahan bisa, maka komposisi lini depan timnas U20 akan benar-benar diisi pemain yang dianggap bisa memberikan added value. Sebab selain Nigel, di sana udah ada nama Mauresmo Hinoke dan Jens Steffen yang juga lihai main di pos depan. Dan melihat dari gaya bermain serta posisi, maka baik Nigel maupun Hinoke bisa bergantian main sebagai wing kanan ataupun kiri. Sedangkan Jens Steffen bisa menjadi target man yang bagus mengingat tingginya yang mencapai 189 cm serta punya holding the ball yang bagus. Yap, sekali lagi jika Jens Steffen yang usianya masih 18 tahun tapi udah bisa bikin 6 gol dari 19 pertandingan bersama Dordrecht U21. Lalu Hinoke yang sama-sama main untuk Dordrecht U21 di usianya yang masih 19 tahun dan udah bikin 2 gol serta 5 assist dari 12 pertandingan. Kemudian Nigel yang mampu mencetak 12 gol dan 7 assist untuk FC Twente NCD U18, bisa dibilang ini adalah segitiga emas timnas U20 yang benar-benar diharapkan bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile.
Di sisi lain, mengomentari gimana langkah PSSI untuk terus mencari pemain diaspora khususnya yang U20, membuat pelatih timnas junior Jepang, Masanaga Kageyama, mengaku takjub dengan langkah PSSI untuk membuat timnas Indonesia menjadi penantang di kawasan Asia. Dan berkaca dari penampilan timnas senior dan U23 di Piala Asia, Kageyama yakin jika Indonesia sangat punya potensi dan kedepannya pasti jauh lebih sulit ditaklukkan. Sejujurnya, saya pikir Indonesia memiliki potensi besar. Kurang lebih 1 dekade lalu, saya memimpin Singapura U16 dan saya datang ke Jakarta. Saya tahu ke depannya kalau potensi mereka sulit untuk ditaklukkan dan pelan-pelan kini terbukti. Mereka sangat berkembang saat ini. Saya pikir mereka menjadi tim besar bagi kami. Ucap Kageyama dilansir dari Bola Sport. Sementara itu, Ketua Football Association of Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengakui jika sebenarnya Malaysia pun ingin membuka kemungkinan untuk mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas dari luar negeri. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada publik bahwa Malaysia tidak bisa seperti timnas Indonesia. Pasalnya pemain keturunan Malaysia di Eropa sangat terbatas jika dibandingkan dengan Indonesia, dan itu memang benar adanya. Kita akan mengambil pemain keturunan berkualitas tinggi untuk mewakili negara, tapi ingat, kita tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia. Mereka punya banyak pemain keturunan yang bisa mereka pilih dari segi kualitas dan kuantitas. Sementara kita sangat terbatas. Banyak portal yang mengatakan FAM tidak melakukan pendekatan. Namun banyak dari mereka palsu. Saat kita hubungi dia tidak menjawab. Kita juga tahu dia tidak punya ayah atau ibu dari Malaysia. Pemain keturunan manapun yang tersedia, jika dia bagus, mengapa tidak kita ambil? Tapi kita tidak akan bisa seperti Indonesia dan Filipina. Mereka punya banyak pemain keturunan dibandingkan kita. Kata Hamidin dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Ya, pada akhirnya kini kita pantau aja. Mudah-mudahan proses belusukan Coach Indra benar-benar bisa membawa pemain diaspora yang berkualitas. Dan jika nantinya itu berhasil, bahwa nantinya pemain-pemain tersebut juga bisa aja menjadi andalan Coach Shin di timnas senior. Tentu kita dengan usia yang masih sangat muda, jelas masih banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Tapi jangan lupakan juga potensi-potensi yang ada di dalam negeri. Ingat soal bakat, kita juga nggak kalah. Tapi yang bikin pemain-pemain berbakat itu sering nyungsep kalau udah masuk ke level yang lebih tinggi, ya karena nggak adanya pembinaan yang mumpuni yang bisa mendidik mereka jadi profesional sejati. Maka dari itu, hadirnya pemain diaspora yang terdidik dengan sistem Eropa yang begitu rapi bisa menjadi pematik bagi pemain lokal agar lebih bekerja keras dan menjaga disiplin yang tinggi. Dan itu sebenarnya berlaku untuk semua kategori, gak hanya di level kelompok umur. Karena ya bagaimanapun, timnas senior aja rata-rata usia pemainnya juga kebanyakan masih di bawah 25 tahun. Jadi ya sama-sama belajar, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.